para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi. Kali ini saya akan sampaikan dan sekaligus komentar dengan merebaknya isu bahwa dua wilayah Jepang kena ancaman tsunami sebagai imbas erupsi Gunung Semeru. Ini bahkan diberitakan oleh media massa yang besar-besar seperti CNN, kemudian TV One, Detik, ya, CBN Indonesia. Ini luar biasa sekali. Dan saya juga mendapatkan banyak direct message atau japri dari teman-teman dan sedulur-sedulur dari berbagai wilayah mengenai hal ini. Karena mungkin apa yang mereka rasakan itu sama seperti yang saya rasakan. Saya mencoba menganalisa apa yang menjadi statement BMKG-nya Jepang ini, ya, mengenai warning adanya potensi tsunami usai Gunung Semeru erupsi. Nah, kalau saya lihat ya dengan secara saintifik, ya, dengan ilmu pengetahuan, dengan melihat adanya antar lempeng benua yang saling kait mengait, kemudian adanya runtutan dan rentetan dari sesar aktif untuk mencapai ke Jepang ini kan jauh banget, karena masih ada Filipina, terus kemudian ada laut lepas. Nah, itu jelas jauh banget sampai untuk ke Jepang. Ini aneh, kalaupun ada Gunung Semeru meletus yang kemudian menimbulkan tsunami, Gunung Semeru itu jelas di daratan, tidak dikelilingi laut. Bagaimana bisa membuat air laut bergolak dan pergolakan air laut itu bisa sampai ke Jepang? Ini sungguh sangat tidak masuk akal, kecuali kalau ada gunung di bawah laut di sebelah utara pulau atau negara Filipina. Di sebelah utaranya itu ada gunung api besar yang meletus besar, itu masih masuk akal kalau negara Jepang itu bisa terkena imbas tsunami. Tapi ini jelas, ini di Pulau Jawa, Gunung Semeru juga di tengah Pulau Jawa, di utara Pulau Jawa ada Kalimantan. Kalau ada tsunami tentunya ya harus melibas pulau-pulau yang ada di situ. Ini kan sangat tidak masuk akal. Ya, apa Gunung Semeru itu punya kaki yang sampai ke Samudra Hindia atau Laut Lepas Selatan Jawa, terus kakinya itu ngobok-obok begitu dari dasar laut, terus kemudian muncul gelombang tsunami setinggi 500 meter yang kemudian bisa mencapai negara Jepang. Itu kan juga sungguh ini merupakan satu berita yang tidak masuk akal, ya. Yang saya baca di media dan ilmu pengetahuan, gelombang tsunami itu bisa setinggi 500 meter itu pun kalau ada senjata nuklir sekelas Poseidon miliknya Rusia itu yang diledakkan di bawah laut, dan itu potensinya bisa menimbulkan tsunami setinggi 500 meter. Nah, itu baru masuk akal. Tapi kan ini jelas Gunung Semeru, letusannya juga masih skalanya kurang lebih sama dengan yang terjadi di akhir tahun lalu 2001, ya, dan di bulan kira-kira November Desember juga. Ini jadi ya saya juga nggak habis pikir, apa saya yang terlalu goblok nggak bisa memahami apa yang menjadi analisa BMKG Jepang ini. Bahkan dari pihak BMKG pun sangat terlambat untuk memberikan counter statement, ya, dan inilah kemudian menjadi isu yang berkembang. Dan kalau saya lihat secara metafisik atau secara gaib, itu benar-benar saya tidak melihat di situ ada interkoneksi atau interrelasi relationship antara Gunung Semeru dan kemudian lempeng besar yang ada di bawah Semeru yang mampu ngobok-obok air laut sehingga muncul gelombang yang besar, dan gelombangnya bisa pergi ke Jepang membuat tsunami. Itu sungguh-sungguh dahsyat, tidak masuk akalnya, itu sungguh dahsyat. Jadi saya
Ini lucu banget ini juga kok media massa yang besar-besar di Indonesia itu kok juga asal memberitakan. Kemudian di TV juga ada running tag-nya seperti itu. Ini ya menjadi cerminan. Kalau ini nanti ya bisa dikesankan bahwa para jurnalis sekarang itu saling apa ya, rebutan atau cepat-cepat balapan untuk membuat berita. Siapa cepat itulah yang akan meraih ini apa, algoritma yang lebih tinggi. Ya, kemudian itu yang akan menjadi media yang memiliki hak untuk memberitakan. Kemudian kalau ada media yang lain jadi nanti kena royaltinya atau gimana, saya tidak tahu. Tapi ini kayak rebut ducung, jadi saling duluan untuk memberitakan ini, dan tidak ada konfirmasi, tidak ada cross check, padahal yang namanya kaidah jurnalistik atau jurnalisme itu kan harus ada cross check, harus ada konfirmasi kepada narasumbernya langsung. Di sini saya lihat ya sampai sore ini tadi juga tidak ada berita apapun tentang konfirmasi ke pemerintah Jepang, ke BMKG Jepang mengenai berita ini. Makanya ya kalau saya pribadi, sikap yang saya ambil, saya nggak mau gegabah untuk bersikap, saya justru harus teliti, hati-hati, saya tidak boleh kagetan dan gumunan menanggapi berita-berita seperti ini. Maka marilah saya ajak, terutama khususnya para pemirsa YouTube Surya KKS untuk lebih dewasa, untuk lebih tenang ya menghadapi segala sesuatu. Entah ini nanti bagaimana klarifikasi pada akhirnya, tetapi menurut saya pribadi, kalau ini nanti ujungnya cuma dibilang oh ini hoax, ya memang seperti itu. Ini benar-benar aneh dan sangat tidak masuk akal. Dilihat, dianalisa secara keilmuan, secara logika juga nggak ketemu. Terus kemudian data-datanya yang saling mengkaitkan juga nggak ada. Terus kalau dilihat secara metafisika juga gelap, nggak ada jawaban, nggak ada semacam perlambang apapun, tidak ada petunjuk apapun yang clear. Artinya ya ini ya berita bangkai aja kalau menurut saya. Jadi ya jangan kagetan gumunan lah. Ya mudah-mudahan, ya bukan mudah-mudahan lagi, kalau saya pribadi yakin ini nggak ada hubungannya letusan Semeru dengan yang dikhawatirkan oleh pemerintah Jepang akan terimbas tsunami seperti itu. Buktikan saja. Ya demikian yang bisa saya sampaikan, singkat padat saja. Yang penting mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lahir batin dan tidak gumunan, tidak kagetan ya. Itu yang penting. Ojo kagetan, ojo gumunan. Itu yang paling utama. Kita bersikap dan menyikapi keadaan yang berubah-ubah seperti ini, fenomena alam yang sangat beragam dan saling susul menyusul. Kita harus lebih tenang untuk menghadapi semua ini. Wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti Suradiraja ningrat lebur dening pangastuti rahayu sagung titah dumadi.